Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iis Masruratul Hasanah, NIM E2019-1002 dari kelas Perbankan Syariah 1. Saya di sini akan memberikan sedikit tanggapan yang dibuat oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LCMEI, yang berjudul Ekonomi Terbuka atau Ekonomi 4 Sektor. Di mana dalam ekonomi 4 sektor ini ada 4 hal berperan penting dalam sirkulasi pendapatan dalam ekonomi 4 sektor ini, yaitu diantaranya ada rumah tangga, ada rumah produksi, ada negara, dan ada luar negeri. Dan kita ketahui bahwasannya di dalam ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah itu hanya ada 3 yang berperan penting, yaitu diantaranya ada perusahaan, ada pemerintah, ada rumah tangga. Dan dalam ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah itu hanya ada 2, ada pemerintah dan ada rumah tangga, kayak gitu. Jadi yang membedakan antara ketiganya itu yaitu dalam ekonomi terbuka ini terjadi penambahan pasar, yaitu pasar luar negeri, kayak gitu. Dalam realitanya itu hampir seluruh dunia itu mengikuti perekonomian terbuka. Mengapa? Apa alasannya? Yaitu karena di Indonesia sendiri ini melakukan yang namanya ekspor dan impor, dan itu akan melibatkan luar negeri, di mana luar negeri itu akan mendatangkan barang ataupun jasa itu ke Indonesia, kayak gitu. Jadi dalam ekonomi 4 sektor ini akan memperluas pasar dan meningkatkan daya saing dalam negeri, gitu. Jadi kayak gitu. Untuk poin yang kedua yaitu terkait dengan konsekuensi dalam perekonomian terbuka ini. Konsekuensinya tuh apa ketika negara ini mengikuti yang namanya ekonomi terbuka, kayak gitu. Terus apa dampak atau sebab akibat yang didapat oleh negara tersebut ketika mengikuti perekonomian terbuka, kayak gitu ya. Dari segi ekonomi makro, ekonomi terbuka itu berarti ada pasar keempat dalam proses perekonomian, yaitu dinamakan dengan pasar luar negeri, gitu ya. Nah, adanya pasar luar negeri ini mempunyai konsekuensi yang lebih lanjut terhadap pasar-pasar lainnya, khususnya ada konsekuensi yang menyangkut penyesuaian 3 konsep. Yang pertama itu permintaan agregat atau di pasar barang, kayak gitu ya. Jadi permintaan agregat, maka permintaan barang dan jasa akan meningkat karena apa? Alasannya kenapa kok permintaan barang dan jasa ini akan semakin meningkat ketika kita mengikuti yang namanya perekonomian terbuka atau ekonomi 4 sektor, gitu ya. Dan itu karena terjadi penambahan pasar yang disebut dengan pasar luar negeri, gitu. Jadi alasan kenapa permintaan barang dan jasa ini akan semakin meningkat, ya gitu, karena terjadi penimbangan pasar, yaitu pasar luar negeri, gitu. Berbeda halnya dengan yang ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah, atau ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah, itu beda lagi, gitu. Yang kedua itu jumlah uang yang beredar dari pasar barang, di mana dalam perekonomian terbuka ini jumlah uang yang beredar ini akan berpengaruh terhadap negara, gitu. Ketika Indonesia ini sangat memerlukan yang namanya seumpama barang dari Jepang, gitu kan, nanti Jepang itu akan mengimpor ke Indonesia. Jadi Indonesia ini akan pengaruh apa saja, gitu. Jadi pengaruhnya itu jumlah uang yang beredar, kayak gitu ya. Terus yang ketiga yaitu harga barang dan jasa. Ketika barang itu sudah diimpor, maka harganya itu akan berbeda lagi, akan berpengaruh. Jadi ketika barang itu diimpor ke Indonesia, seumpama harga barangnya itu seharga
misal 50 juta. Nah, nanti kalau dia ekspor ke negara lain itu akan berbeda lagi. Jadi harga dan barang dan jasa ini akan berpengaruh dalam perekonomian terbuka ini, kayak gitu. Itulah konsekuensi dari perekonomian terbuka. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu terkait dengan sirkulasi pendapatan, sirkulasi aliran pendapatan. Di mana dalam sirkulasi aliran pendapatan itu yang berperan penting itu kan ada perusahaan, ada pemerintah, ada rumah tangga, dan ada yang namanya luar negeri. Jadi untuk pengeluaran perusahaan kepada pemerintah yaitu membayar pajak kepada pemerintah. Perusahaan membayar pajak ke pemerintah itu merupakan kewajiban, itu merupakan kewajiban bagi perusahaan untuk membayar pajak kepada pemerintah. Dan pendapatan perusahaan dari rumah tangga yaitu ketika rumah tangga itu melakukan pembelanjaan kepada perusahaan, maka pembelanjaan itu disebut dengan pendapatan oleh perusahaan, kayak gitu ya. Dan untuk pendapatan dari pemerintah itu yaitu pendapatan dari pemerintah yaitu ketika perusahaan itu membayar pajak kepada pemerintah, dan pajak itu disebut dengan pendapatan dikenal apa ya namanya ya, dengan kata lain lah pendapatan dari pemerintah gitu. Dan pengeluaran dari pemerintah yaitu ketika pemerintah ini membayar gaji kepada perusahaan, atau ketika pemerintah itu menginvestasikan uangnya. Nah, itu termasuk pengeluaran pemerintah kepada perusahaan gitu. Dan untuk rumah tangga, pengeluaran untuk rumah tangga ini atau konsumen ini akan membayar pajak individu kepada pemerintah, dan pajak individu ini termasuk dalam pengeluaran rumah tangga, dan juga termasuk pendapatan dalam pemerintah yang didapat dari rumah tangga tersebut. Nah, untuk luar negeri ini pendapatannya ini didapat dari rumah tangga, di mana rumah tangga ini akan mengimpor barangnya kepada luar negeri. Dan pengeluaran kepada luar negeri ini ketika luar negeri ini melakukan ekspor barang ataupun jasa kepada semuanya kepada Indonesia, dan itu termasuk pengeluaran yang dikeluarkan oleh luar negeri, dan termasuk pendapatan yang didapat oleh perusahaan gitu. Jadi segitu sirkulasi pendapatan perekonomian terbuka. Jadi kayak gitu. Nah, untuk yang selanjutnya itu terkait dengan komponen pengeluaran agregat ya. Dimana komponen ini maksudnya apa? Komponen ini maksudnya apa saja itu, kenapa kok disebut dalam pengeluaran agregat kayak gitu. Yang pertama yaitu konsumsi rumah tangga atas barang-barang yang dihasilkan atau dengan disebut dengan rumus CDN. Setiap barang yang dihasilkan perusahaan luar negeri itu dinamakan dengan konsumsi rumah tangga. Jadi barang yang dihasilkan perusahaan luar negeri itu dikenal dengan yang namanya konsumsi rumah tangga gitu. Jadi itu yang termasuk dalam komponen pengeluaran agregat. Yang kedua yaitu investasi perusahaan, di mana sudah dijelaskan barusan bahwasannya pengeluaran bagi rumah tangga yaitu menginvestasikan uangnya, menabung kepada instansi keuangan, lalu instansi keuangan itu menginvestasikan uangnya kepada perusahaan, dan investasi itu akan mempengaruhi yang namanya pengeluaran agregat gitu. Terus yang ketiga itu pengeluaran pemerintah atas barang dan jasa yang diperoleh dalam negeri atau dengan rumus G. Jadi sehingga rumus yang didapat dari komponen pengeluaran agregat ini diantaranya yaitu AE sama dengan CDN plus I plus G ditambah X dikurangin
M. Jadi itu rumus ketika kita mencari bagaimana pengeluaran agregat itu sendiri. Gitu. Dan yang selanjutnya yaitu ada faktor penentu ekspor. Nah, tentunya faktor penentu ekspor ini sangat berpengaruh dalam kita mengenal yang namanya ekspor. Seumpama kegiatan ini disebut ekspor apa impor. Jadi harus ada yang namanya faktor penentu. Faktor menentukan apakah itu ekspor maupun impor gitu. Yang pertama yaitu ada apabila barang tersebut diperlukan oleh negara lain dan mereka tidak dapat memproduksi barang tersebut atau produksinya tidak dapat memenuhi keperluan dalam negeri. Nah, ini yang dinamakan ekspor apabila barang tersebut diperlukan dalam negeri, tapi jika tidak diperlukan maka itu tidak dinamakan dengan ekspor. Jadi kalau barang tersebut tidak diperlukan oleh negara A, maka negara B itu tidak akan mengimpor ke negara A, jadi mengimpor kepada negara yang membutuhkan barang tersebut, kayak gitu. Untuk yang kedua yaitu mutu barang. Jadi barang itu lebih bagus dari dalam negeri daripada dari luar negeri, dari luar negeri gitu. Untuk yang ketiga yaitu cita rasa masyarakat luar negeri terhadap barang yang diekspor. Jadi seumpama nih dalam negeri ini menerima impor dari yang namanya ekspor dari yang namanya negara asing. Tentunya lah cita rasa masyarakat masyarakat dalam negeri ini kepada barang yang diproduksi oleh luar negeri ini tentunya akan lebih kayak sepeda gitu kan. Itu bukan produksi dari dalam negeri tapi dalam luar negeri. Tapi itu sangat diminati oleh masyarakat dalam negeri kayak gitu. Jadi punya kesan tersendiri gitu ya. Nah, untuk yang terakhir itu ada kemajuan teknologi dan ekonomi negara. Dalam perekonomian terbuka ini, faktor penentu ekspor ini, jika ekspornya ini berjalan dengan baik, maka itu akan menjadikan kemajuan teknologi dalam negara itu, kayak gitu. Dan untuk yang selanjutnya itu faktor penentu impor. Faktor yang menentukan bahwasannya itu impor, kayak gitu ya. Untuk yang pertama itu ada tingkat pendapatan negara. Jadi tingkat pendapatan negara itu semakin membaik maka impor itu dapat dikatakan baik, kayak gitu. Dan untuk yang selanjutnya yaitu inflasi dalam negara. Yang ketiga itu ada kemampuan suatu negara untuk membuat barang. Jadi ketika kita dalam negara ini tidak mempunyai kemampuan untuk menciptakan barang, maka tidak dikatakan dengan yang namanya impor. Jadi kita harus mempunyai pandangan dalam membuat barang yang sebenarnya mungkin untuk kita mengeksporkan barang yang kita ciptakan, kayak gitu. Untuk yang keempat yaitu cita rasa konsumen. Jadi sebelum kita membuat, kita harus melakukan penelitian terlebih dahulu barang apa yang bisa menumbuhkan cita rasa untuk para konsumen, kayak gitu. Jangan asal membuat atau jangan asal menciptakan. Takutnya nih nggak nyambung dengan negara itu semua ya. Negara itu tidak merupakan negara yang negara terpencil. Terus kita negara maju malah membuat yang namanya seumpama mesin pembuat gitu, itu nggak bakalan diterima ekspornya di negara tersebut. Kenapa? Karena negara itu tidak mempunyai cita rasanya, kayak gitu. Untuk yang selanjutnya yaitu keseimbangan perekonomian terbuka. Nah, untuk keseimbangan perekonomian terbuka ini ada penawaran dan pengeluaran agregat. Nah, untuk penawaran agregat atau AS ini terdiri atas barang yang diproduksi di dalam negeri yang meliputi pendapatan nasional serta barang yang diimpor dari luar negeri. Atau yang sehingga dirumuskan menjadi AS sama dengan Y plus M. Y itu pendapatan nasional dan M itu termasuk dalam barang yang diimpor. Dan untuk yang penawaran agregat atau AE meliputi 5 komponen. Pengeluaran rumah tangga atas barang yang diproduksi di dalam negeri atau CDN, investasi swasta, ada pengeluaran pemerintah, ekspor, dan pengeluaran ke cita impor, yaitu
sehingga dirumuskan menjadi AC sama dengan CDN plus I plus G plus X plus M. Jadi pengeluaran rumah tangga terdiri dari pengeluaran dalam negeri CDN dan pengeluaran atas barang-barang impor. Jadi sehingga dirumuskan menjadi C sama dengan CDN plus M. Jadi rumusnya itu beda. Pengeluaran penawaran sama pengeluaran agregat itu beda rumusnya. Dan juga ada pengeluaran rumah tangga itu juga bakalan beda rumusnya gitu. Sehingga persamaan di atas AE dapat disederhanakan menjadi AE sama dengan C plus I plus G ditambah X. Jadi gitu. Untuk yang perekonomian terbuka pada sistem ekonomi Islam ini, menurut Abdul Manan tahun 1997 ini, bahwa ekonomi terbuka itu terjadi Islam itu sejak awal Nabi Muhammad SAW itu, sebelum dia menjadi nabi sudah ada yang namanya ekspor dan impor. Jadi menurut Abdul Manan ini ekonomi terbuka ini sudah ada sejak awal Nabi Muhammad SAW itu diutus menjadi nabi. Itu sudah ada yang namanya kegiatan ekspor dan impor. Jadi gitu. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.